searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light.
adik-adik, sekarang kita akan lanjut ibadah kita. Jadi kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan bernyanyi, berkumandang suara dari surga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Titah Tuhan untuk kita minggu ini adalah titah ke-8. Adik-adik sekolah minggu, apakah kalian sudah menghafal titah ke-8? Nah, Inang yakin kalian sudah menghafal titah ke-8. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Hai adik-adik, tiba saatnya kita pengampunan dosa. Ayo, siapa yang sudah berbuat dosa dalam satu minggu ini? Saya Kak. Kak Roya, apa salahnya setelah sama mama papa Kak? Bohong sama kakak. Kak Princin? Jamin. Nah, adik-adik semua kita melakukan kesalahan dalam satu minggu ini. Jadi, siapa yang mau diampuni dosanya? Saya. Nah, adik-adik yang mau diampuni dosanya, ayo kita nyanyi dulu. Selamat di tangan Yesus.
kepada abangmu, juga terhadap adik-adikmu di rumah. Nah, sekarang kita akan mengampuni segala dosa kita, ya. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan Tuhan di hadapan-Mu atas berkat rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggu datang di hadapan-Mu pada saat ini, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat sepanjang minggu ini, kepada orang tua kami, kepada kakak dan adik kami, dan juga kepada teman-teman kami. Kiranya Tuhan mengampuninya. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan epistel. Mari kita angkat lagu pujian dulu, Hibul Rohanku. Epistel kita minggu ini tertulis dalam Markus 14 ayat 38. Adik-adik sekolah minggu, apakah sudah menghafal epistel kita? Mari kita sama-sama membacakannya. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita tiba saatnya mengakui iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan, kita angkat pujian Kalau Ku Cari Damai. Aku
dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita mendengarkan warta untuk hari ini. Yang pertama, adik-adik sekolah minggu, kita tetap melaksanakan ibadah secara virtual. Tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan. Dan yang kedua, ayat hafalan untuk minggu depan tertulis di dalam Amsal 3 ayat 27. Sekali lagi, tertulis di dalam Amsal 3 ayat 27. Dan adik-adik sekolah minggu, jangan lupa mengirim videonya, video ayat hafalan, dikirimkan ke Amal Pendeta dan kepada Inam Bible Pro, dan juga bisa dikirim ke kakak guru sekolah minggunya ya. Nah, dan jangan lupa untuk adik-adik sekolah minggu, persembahan dititip sama papa mama supaya diserahkan ke gereja. Nah, warta yang selanjutnya buat adik-adik sekolah minggu akan diadakan pembagian hadiah untuk yang menghafal ayat hafalan, dan hadiahnya nanti akan dititip kepada Parhala Dowi masing-masing. Dan yang berikutnya buat adik-adik sekolah minggu akan dilaksanakan kuis. Jadi adik-adik harus mengikuti ibadahnya mulai dari awal sampai akhir ibadah kita ya, biar nanti dapat menjawab kuis yang disampaikan. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, buat adik-adik, ayo siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya ya. Tapi kita angkat lagu pujian kita, Aku Mengasihi Engkau Yesus.
manis, mari kita melipat tangan, tutup mata sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami bisa mendapatkan sukacita, kesehatan yang dari Tuhan, dan bisa memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online kami saat ini. Bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Satukan hati pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Semua sehat? Semua dalam sukacita? Iya, pastinya kita semua dalam keadaan sehat dan di dalam sukacita. Nah, sekarang kita akan menyaksikan cerita tentang Yudas. Siapa? Yudas, yang diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai ayat 50. Buka Alkitabnya, Markus 14 ayat 43 sampai ayat 50. Mari kita saksikan cerita tentang Yudas. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus juga menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang lapar. Dia mengasihi semua orang dan mengajar semua orang tentang kerajaan Allah. Tetapi para murid selalu setia untuk mengikuti Tuhan Yesus. Para pemimpin agama tidak menyukai ajaran Tuhan Yesus, bahkan iri kepada Tuhan Yesus. Meskipun Yesus hanya melakukan yang baik, tetapi para pemimpin agama membencinya. Mereka begitu membenci Yesus hingga memutuskan untuk membunuh Yesus. Pada waktu menjelang perayaan Paskah, diam-diam ada seorang murid Yesus yang pergi menemui para imam kepala. Siapakah dia? Siapa nama murid Yesus yang pergi menemui imam kepala tersebut? Dia adalah Yudas Iskariot. Yudas mau menyerahkan Yesus gurunya itu kepada para imam. Wah, Yudas rupanya merencanakan yang tidak baik kepada Tuhan Yesus. Yudas tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan Yesus. Yudas melaporkan Yesus kepada para imam yang tidak suka kepada Yesus. Lalu para imam itu memberi Yudas uang dengan harga 30 keping uang perak. Yudas pun membawa para imam kepala untuk mencari Yesus. Mereka membawa pasukan prajurit yang bersenjata. Bahkan mereka sudah tidak sabar lagi untuk menangkap Yesus. Ketika Yudas dan rombongannya masuk ke taman Getsemane, dia melihat Yesus dan para
mencium Yesus. Ketika para prajurit itu berdiri dan mendekati Yesus, Petrus mengeluarkan pedang dan memotong telinga Malkus, seorang budak imam besar itu. Tetapi lihat, Yesus menyentuh telinga Malkus dan menyembuhkannya. Lalu Yesus bertanya kepada gerombolan itu, "Apakah saya perampok? Sangkamu ini aku penyabut? Sehingga kalian datang dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu. Bahkan tiap hari aku mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku." Sehingga para prajurit itu menangkap Yesus dan mengikatnya. Lihat, Tuhan Yesus itu sudah ditangkap. Tuhan Yesus kita itu sudah diikat oleh prajurit-prajurit tersebut. Melihat hal itu, para murid Yesus pergi dan meninggalkan Yesus, bahkan melarikan diri. Nah, adik-adik, benarkah Yudas mengasihi Yesus? Tidak, ya kan? Tidak. Karena apa? Karena Yudas mengkhianati Yesus. Dengan apa Yudas tadi mengkhianati Yesus? Dengan ciuman palsu, ya kan? Dia menjumpai Yesus, mengatakan Rabi, lalu menciumnya. Ternyata ciuman itu, kasih sayang Yudas itu palsu, tidak murni, ya kan? Nah, yang kedua, Inang mau bertanya juga, benarkah para murid yang lain, ya kan, ada 12 murid Yesus, satu orang sudah menjual atau mengkhianati Yesus. Para murid Yesus yang 11 orang lagi, benar-benarkah mereka sayang dan cinta kepada Yesus? Bagaimana jawaban kita? Benarkah para murid tadi mencintai Yesus? Ayo. Iya, tidak. Kenapa? Karena mereka di saat Yesus ditangkap, mereka ketakutan, bahkan mereka meninggalkan Yesus, melarikan diri mereka. Iya kan? Mereka tinggalkan Yesus. Berarti cinta kasih sayang para murid itu belum sempurna. Ya kan? Nah, apakah adik-adik mencintai Tuhan Yesus? Jawab. Apakah adik-adik semua mencintai Tuhan Yesus? Apakah adik-adik semua setia kepada Tuhan Yesus? Coba. Apakah adik-adik semua setia melakukan perintah Tuhan Yesus? Atau apakah adik-adik semua setia mendengarkan firman Tuhan? Atau setia beribadah, setia menghafal ayat hafalan, setia atau rajin berdoa? Jadi harus setia kepada Tuhan Yesus. Melalui apa kita? Melalui rajin berdoa, rajin beribadah, rajin menghafal ayat hafalan,
Inang bangga, Inang senang karena di akhir-akhir ini jumlah anak sekolah minggu yang menghafal ayat hafalan setiap minggunya semakin meningkat. Hebat anak sekolah minggu Bakti ya, semakin ditingkatkan ya anakku. Ya adik-adik sekolah minggu, iya, dengan demikian kita menunjukkan kasih kepada Yesus. Jika kita rajin beribadah, rajin menghafal ayat hafalan, rajin berdoa, rajin melakukan yang baik, dengan itulah kita mengasihi atau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Marilah kita saling mengasihi, marilah kita saling menjaga, karena Tuhan setia dan sayang kepada kita. Ada yang mau seperti Yudas? Coba, ada yang mau? Gak ada kan? Gak ada yang mau seperti Yudas kan, yang mengkhianati Yesus kan? Iya. Jadi untuk itu setialah. Jadilah anak-anak sekolah minggu, murid Yesus, kesayangan Yesus yang tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin? Iya. Sekarang ada 2 kuis ini. Ada 2 pertanyaan. Jadi siapa yang dapat jawabannya, yang tahu jawabannya, langsung di WA Inang. Ada kan nomor WA Inang, lihat di warta jemaat. Langsung di WA Inang apa jawabannya, atau guru sekolah minggu. Ini jawaban nomor 1, nomor 2. Ada 2 kuis Inang atau pertanyaan Inang. Yang pertama, siapa nama murid Yesus yang memotong telinga Malkus, seorang budak imam besar? Sekali lagi, siapa nama murid Yesus yang memotong telinga Malkus, seorang budak imam besar? Siapa? Nanti jawabannya kasih tahu sama guru sekolah minggu atau sama Inang ya. Yang kedua, di manakah Yesus ditangkap? Di manakah Yesus ditangkap? Ada 2 ya. Nah, jadi siapa yang tahu jawabannya langsung dikirimkan jawabannya sama Inang. Bisa? Nanti ada Inang kasih deh hadiah kecil-kecil biar kita semakin semangat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar dan mampukan kami untuk selalu setia mengikut Engkau, setia melakukan yang baik, setia beribadah, menghafal ayat hafalan, setia berdoa, dan setia mau hidup dengar-dengaran dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu semuanya, berkati orang tua kami, bahkan berkati semua guru-guru sekolah minggu yang melayani anak-anak sekolah minggu melalui ibadah online. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bahasanya kita akan mengumpulkan persembahan. Jadi sudah mempersiapkan semuanya kan? Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita angkat dulu semuanya persembahannya ke atas. Taruh di atas tangan kanan, kita berdoa. 1, 2, 3. Ya Tuhan, terimalah persembahanku yang kecil ini. Amin. Nah, sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Loas Roh Tua Udana. Doa
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita